Oke, Pak Ustadz udah dapat nih yang Pak Ustadz minta nih. 89. Al-Maidah Ayat ini 89. kalau dilakukan di Indonesia, tidak ada orang miskin, tidak ada orang kelaparan, karena coba dibaca aja. Oke ya. Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak disengaja untuk Ada bersumpah. sumpah yang tidak disengaja karena keterpaksaan. Misalnya, ini orang mau diperkosa, wah saya layani, tapi saya tak mandi dulu, gitu. Daripada dibunuh, saya layani. Iya. Demi Allah akan saya layani. Ternyata dia mau mandi dulu, tapi mandinya di Mabes Polri. Kabur di Mabes Polri. Iya. Tadi kan sudah sumpah tadi. Iya. Walaupun sudah habis mandi, sumpahnya nggak berlaku. Karena dalam keterpaksaan. Iya. Tetapi kalau sumpah disadari, apalagi ada fakta integritas tadi, Iya. apalagi sudah ada komitmen yang jelas ditertulis, apalagi diucapkan, dilegalkan, terus Lain ya. ya. Tetapi dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja. Kalau sumpah sengaja, Allah ada hukuman. Dia Allah akan menghukum. Hukumnya apa? Maka kafaratnya denda pelanggaran sumpah ialah memberi makan 10 orang miskin. Memberi makan 10 orang miskin. Hari-hari 10 orang miskin itu semuanya akan dapat makan. Padahal hari-hari, mohon maaf, Dengan asumsi kalau banyak orang yang melanggar sumpah. banyak bang yang melanggar sumpah. Oke. Itu mohon maaf yang punya jabatan terus terang, Iya. itu termasuk yang di situlah itu dekat itu ya. Lanjut. Ya. Yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu. Jadi teman-teman yang Bang Nasir itu setiap hari harus ngasih 10 orang. Makanya beres selesai. Ya, terus? Atau memberi mereka pakaian atau memerdekakan seorang hamba sahaya. Terus? Barang siapa tidak mampu melakukannya, maka kafaratnya berpuasalah 3 hari. Ya. Itulah kafarat sumpah-sumpahmu apabila kamu bersumpah, dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan hukum-hukumnya kepadamu agar kamu bersyukur kepadanya. Jadi ayat ini pentingnya menjaga sumpah, menjaga janji, menjaga apa yang diucapkan, yang jadi komitmen, yang jadi fakta integritasnya ini. Orang harus punya integritas. Kalau itu dilanggar, ngasih makan 10 orang terus. Iya, memang kalau saya lihat atau saya dengar nih, ayat ini kan membuat kita punya komitmen nih Betul. dengan sumpah kita. Karena sumpah itu kan lebih tinggi derajatnya daripada janji. Betul. Ya kan? Tapi di sisi lain memang ketika orang melanggar sumpah tentu biasanya ada mekanisme orang itu dinyatakan melanggar sumpahnya sehingga dia membayar kafarat tadi itu. Ya. Jadi misalnya kalau menurut saya nih Ustaz, ketika misalnya saya bersumpah di depan Kinos misalnya, tiba-tiba saya melanggar sumpah itu. Sementara hanya kita dua yang mendengarkannya. Kan kalau misalnya Kinos bilang sama siapa, kan nggak ada saksi kalau saya melanggar sumpah. Bisa jadi ada mekanisme sehingga kemudian saya dinyatakan melanggar sumpah sehingga harus membayar denda tadi itu kafarat terkait dengan makanan, pakaian dan sebagainya. Yang paling utama tentu yang dipersaksikan sumpah, apalagi pakai kitab suci misalnya, itu jelas sekali. Ya, amin, Caranya nih sejauh ini apa nih untuk membentengi supaya Bang Nasir tetap di jalan yang baik dan benar, tetap nggak masuk ke area abu-abu? Apa modalnya? Kan lahan yang basah, Bang Nasir itu kalau mau ganti mobil kapanpun kan oke saja kan. Nambah rumah oke. Wah, nggak nambah yang lain oke. Tapi proteksi dirinya gimana? Iya, proteksi gimana Bang? Kita pertama kan selalu berusaha mendekatkan diri kepada Allah. Karena itu penting ya Bang ya? Iya, Allah Subhanahu wa taala yang melindungi kita. Sebab tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita berusaha untuk berteman berkumpul dengan orang-orang yang bisa mendukung ide kita, kemudian prinsip kita, dan ketiga kita berusaha juga bagaimana bekerja dengan baik. Sebab dalam pandangan saya Ustadz, ini juga kadang-kadang guyon juga. Rezeki itu ada yang kita datangi, ada yang mendatangi kita, Ustaz. Iya benar. Iya kan? Saya. Jadi ada rezeki yang kita datangi dan ada rezeki yang mendatangi kita, begitu. Jadi kita serahkan saja. Nah, karena itu penting LHKPN sebenarnya. Dan khusus itu penyelenggara negara. Di luar penyelenggara negara tidak harus dia membuat laporan harta kekayaan itu.
sehingga bisa diukur ya, gajinya segini, hartanya segini, cocok nggak kira-kira begitu kan Ustaz ya. Itu juga untuk mengukur sebenarnya. Ya, jadi gajinya kan sudah tahu nih gajinya berapa, semuanya pendapatan berapa, tapi dilihat harta kekayaannya di mana-mana kan kemudian orang curiga. Tapi karena belum tidak ada unsur kesalahannya, sehingga kemudian tidak bisa diusut. Makanya ketika misalnya dia tersangkut kasus-kasus misalnya, nah lalu diusut nih, ya dari mananya di barang kira-kira. Nah di mana kira-kira apakah harta-harta itu terkait dengan kasus-kasus korupsi atau tidak begitu. Jadi aparat penegak hukum lah yang kemudian mengetahuinya. Intinya, intinya hablum minallah, hablum minannas, ta'awun alal birri wa taqwa. Jadi itulah resep kita untuk selamat di dunia dan di akhirat. Ustaz, mungkin apa yang bisa kita petik ilmu hari ini? Luar biasa sebetulnya ini kesimpulannya aja perlu 3 episode. Masya Allah, ditungguin Pak Ustadz. Iya, karena dari kita udah banyak, ada bintang tamu yang insya Allah ini memberi inspirasi yang luar biasa. Amin. Ada satu hal yang sangat penting bagi kita, bahwa apapun yang kita lakukan, sumalatus aluna yauma idin aninaim. Semua yang ada pada diri kita itu akan dipertanggungjawabkan. Summa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Di dalam surat Jum'ah ayat 8, apapun yang kita lakukan ini nanti harus kita bisa pertanggungjawabkan, apalagi kaitan dengan harta. Harta itu bukan saja dari mana, tetapi untuk apa. Artinya apa? Isma syi'ta fa innaka mayyitun. Kamu hidup pasti akan mati, dan mati itu anytime. Mati itu kita tidak tahu auqat, amkan, dan asbab. Tidak tahu kapan, di mana, dan apa penyebabnya. Maka hati-hati, pentingnya dzikrul maut. Kita ingin jangan-jangan mati dalam keadaan kemaksiatan. Yang kedua, hub masita. Kamu boleh cintai apa saja di bumi, tetapi yang di dunia ini semuanya akan berpisah. Dan yang paling penting yang ketiga, ingat, kamu boleh i'mal masita. Kamu boleh beramal apa saja, tapi semua perbuatan dimintai pertanggungjawaban. Kalau KPK, Tipikor, jaksa, polisi, anggota dewan, semuanya bisa ditipu. Tapi bagaimana dengan malaikat, bagaimana Allah di akhirat. Mudah-mudahan kita selalu terjaga, sehingga kita melakukan on the track, hal yang baik, hindari kebohongan, hindari apapun yang sesuatu yang tidak halal bagi hidup kita. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, terima kasih Pak Ustaz. Itu jadi makna.